Banyak yang mempertanyakan bagaimana cara mengembalikan semangat hidup yang hilang. Tentunya kalau orang kehilangan semangat hidup, menjadi malas beraktivitas, menjalankan tugas-tugas juga tidak maksimal. Bahkan pernah saya melakukan terapi ya, dengan hipnoterapi. Saya rutin memberikan layanan hipnoterapi gratis, dan salah satunya itu waktu itu seorang pemuda yang dia dalam kesehariannya tidur, malam siang tidur, pagi tidur, sampai orang tuanya bingung. Kemudian dibawa ke tempat saya, minta dilakukan terapi. Itu salah satu contoh orang yang kehilangan semangat hidup. Mumpung belum begitu parah, perlu segera ditangani. Di saat masih ada keinginan, masih mencari-cari di internet atau membaca buku, bagaimana cara mengembalikan kembali semangat, itu sudah pertanda yang sangat baik. Berarti sudah ada niat untuk mengembalikan semangat yang hilang tersebut. Kenali apa yang menyebabkan tidak bersemangat tersebut. Apa yang menjadi pemicu sehingga kehilangan semangat. Kalau itu terkait dengan permasalahan, ya berarti harus diselesaikan permasalahan tersebut. Kalau misalnya permasalahannya sudah diselesaikan, tapi ternyata semangatnya belum kembali, berarti belum bisa menerima. Cobalah untuk ikhlas, menerima, karena segala kejadian itu Allah yang menentukan. Kalau sudah diselesaikan, terimalah. Dan akan saya berikan tips bagaimana agar lebih mudah untuk bisa menerima kondisi yang dihadapi. Ubah fokus. Dengan mengubah fokus, maka akan berpengaruh terhadap semangat. Contohnya kemarin, apa fokusnya? Itu kenali. Misalnya karena gagal dalam studi misalnya, kemudian putus asa. Berarti saat itu fokusnya, saya akan semangat jika saya berhasil diterima di sekolah A atau di kampus A. Itu fokusnya. Sekarang diubah. Apa yang membuat semangat pada kondisi saat ini? Mengubah fokus salah satunya dengan cara mengubah pertanyaan. Pertanyaan itu akan sangat berpengaruh terhadap fokus manusia. Contohnya seperti ini. Mengapa saat ini omset perusahaan-perusahaan menurun? Kemudian muncul jawaban, ya karena saat ini sedang pandemi. Karena saat ini orang-orang harus di rumah saja, sehingga tidak melakukan mengurangi belanja, mengurangi bertransaksi secara offline. Dan tidak semua orang mampu untuk bertransaksi online, sehingga omset turun. Karena satu pertanyaan itu, maka muncul jawaban-jawaban yang fokusnya adalah kepada pertanyaan. Jadi pertanyaan itu akan mengarahkan kepada fokus tertentu. Kenapa badannya nggak bisa gemuk? Iya, karena dia makannya sulit. Karena dia anak kos. Jadi akan mencari jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Fokusnya ke sana. Ubah pertanyaan Anda selama ini yang ternyata fokusnya kepada Anda kehilangan semangat. Carilah pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda itu lebih memberdayakan waktu, memberdayakan diri.
Contohnya seperti ini. Contohnya tidak semangatnya karena gagal studi ya. Saya berikan contoh karena gagal studi. Tidak diterima di kampus idamannya misalnya. Kemudian tidak semangat. Apa yang bisa saya lakukan dengan saya kuliah di universitas swasta? Prestasi apa yang bisa saya capai dengan saya kuliah di perguruan tinggi swasta? Ini saya pernah menerima konsultasi juga siswa yang tidak diterima di perguruan tinggi yang diidamkan dan ternyata itu sangat down, putus asa, sangat kecewa melihat temannya yang diterima. Cukup mengubah dengan pertanyaan dan ternyata kembali meningkat semangatnya. Apapun yang dirasakan saat ini, ubahlah pertanyaan, karena dengan mengubah pertanyaan itu akan berpengaruh terhadap fokus. Fokusnya adalah akan mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Misalnya putus asanya karena gagal merintis bisnis misalnya, kemudian sampai merugi. Berikan pertanyaan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan pada kondisi saat ini? Peluang apa saja yang masih bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan saat ini? Maka pikiran akan muncul kreativitasnya untuk mencari jawaban-jawaban pada pertanyaan tersebut. Karena pada dasarnya pikiran manusia itu kreatif. Pada awal lockdown, otomatis sekian banyak jadwal saya untuk mengisi training dan pelatihan di luar cancel. Karena sama-sama tidak tahu sampai berapa lama lockdownnya, klien bilang reschedule. Waktu itu awal 14 hari lockdownnya. Saya menunggu 14 hari. Setelah 14 hari ternyata diperpanjang. Kemudian saya berpikir, kira-kira nanti diperpanjang lagi atau tidak? Menunggu lagi gitu ya. Ternyata ada perpanjangan lagi. Dan akhirnya, kalau awalnya tadi saya bertanya, sampai kapan lockdownnya? Kemudian klien juga berpikir seperti itu. Hampir 1 bulan kemudian saya ubah pertanyaannya. Ternyata diperpanjang. Berarti ketidakpastiannya sangat tinggi. Kemudian saya ubah pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan saat di rumah saja? Dan itu tetap produktif. Tetap bermanfaat untuk diri saya dan untuk orang lain. Dengan memberikan pertanyaan seperti itu, akhirnya muncul ide-ide kreatif untuk mengisi masa lockdown. Dan ternyata aktivitas di rumah juga sangat menyenangkan. Salah satunya dengan membuat video seperti ini. Ubah pertanyaan Anda. Jika selama ini punya pertanyaan, tapi membuat tidak semangat, berarti harus dirubah. Ya. Rubah, temukan pertanyaan yang mengubah fokus sehingga mengubah semangat. Semoga Allah memudahkan dan Anda kembali bersemangat.